teologi Syiah ya, itu yang bagian saya itu konsep surga dan neraka menurut menurut Syiah gitu. Jadi konsep surga dan neraka menurut mereka itu para penganut pemahaman Syiah gitu sebenarnya berbeda jauh gitu sama kita gitu, maksudnya sebagai pemahaman yang lain-lainnya gitu ya. Cuman yang bedanya di sini itu menurut Syiah penghuni surga itu menurut Syiah bagi mereka yang cinta sama Ali bin Abi Thalib gitu, walaupun penganut Syiah tuh nggak cinta sama Rasulullah, tapi ketika dia cinta sama Ali bin Abi Thalib maka dia akan masuk surga gitu. Baik. Terus juga nang neraka ketika dia Terima kasih Mbak Anang, sudah selesai. Enak banget. Dulu ya. Tadi Anifnya Ya, kita lanjutkan, sudah sepi. Selanjutnya ini mengenai pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan dari peserta lain dalam diskusi kita ini mengenai teologi Syiah sekarang ini. Silakan saya buka untuk kalian bertanya atau mengomentari atau apa saja yang kalian bisa kemukakan tentang bahasan hari ini. Silakan. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan Muhammad Naufal. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nah, jadi saya akan bertanya yang pertama tentang sejarah Islam Syiah. Nah, saya sempat mendengar dari seseorang bahwa Syiah itu adalah produk Yahudi untuk menghancurkan Islam. Nah, apakah statement itu benar ataukah hanya mitos belaka gitu? Itu yang pertama. Yang kedua tentang Syiah yang berada di luar Indonesia, kenyataannya saya sering melihat bahwa di sana terjadi berbagai macam kemaksiatan gitu ya. Jadi seolah-olah menyiksa diri sendiri gitu. Ada yang membakar diri, ada yang seperti kepada ulamanya itu sangat tunduk, padahal ulamanya itu sedang menzalimi umatnya gitu, seperti memberikan istrinya dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang menurut saya itu tidak manusiawi gitu, atau melanggar HAM. Nah, apakah seperti pihak PBB maupun secara manusiawi gitu, apakah hal itu banyak dikecam atau bagaimana? Terima kasih. Oke, siapa yang bisa menjawab langsung saja? Ini dari keempat orang itu langsung siapa yang bisa menjawab? Jangan mencari dulu alasan-alasan jawaban dari Google ya. Silakan langsung spontan. Ya, Prof, izin untuk menjawab ya terkait pertanyaan novel yang pertama tadi mengenai mohon maaf novel yang pertama tadi mengenai apa gitu kata kuncinya novel? Yahudi. Arah bahwa Syiah itu produk Yahudi untuk menghancurkan Islam. Menurut penelitian melalui wawancara yang sudah kami lakukan gitu ya, jadi ajaran Syiah ini tidak bergesekan langsung dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, bahkan tidak ikut masuk ke dalam situ gitu, karena menurut pemahaman Syiah ini sesungguhnya adalah agama Islam gitu, tapi yang berpahamkan Syiah. Nah, kalau kita membahas mengenai
bagaimana sejarahnya. Jadi Syiah itu tuh sebenarnya sama dengan Islam pada umumnya, kata bapak itu gitu ya, bapak tersebut gitu. Nah, akan tetapi yang membedakannya adalah 12 imam. Nah, 12 imam ini berada di dalam disebutkan di dalam kitab yang namanya Kitabul Imaroh gitu. Jadi kitab kepemimpinan. Jadi bakal ada 12 imam gitu. Nah, mulai dari Musa alaihissalam gitu. Dari Musa alaihissalam ke Isa alaihissalam itu selama 1000 tahun jaraknya itu ada 12 imam yang menjadi pemimpin pada saat itu. Kemudian dari Isa alaihissalam menuju ke Rasulullah SAW, ke Nabi Muhammad gitu ya, ada 12 imam lagi gitu selama 15 tahun. Nah, dari Nabi Muhammad SAW kepada hari akhir itu ada 12 imam juga gitu. Jadi sebenarnya mereka bukan dipimpin oleh Yahudi atau berkenaan dengan Yahudi gitu, tetapi memang perbedaannya terdapat di dalam imam-imam tersebut gitu. Jadi ada 12 imam yang memimpin di setiap zamannya, mulai dari zaman Nabi Musa alaihissalam gitu. Terus terkait pertanyaan Novel yang kedua tadi gitu ya, mengenai PBB bagaimana terhadap Syiah gitu, dan di luar itu bagaimana pandangan Syiah gitu ya. Nah, jadi menurut beliau gitu ya, yang kami wawancarai, memang benar bahwasanya di negara lain pun terdapat Syiah yang berpemahaman berbeda gitu. Tapi yang kita bahas hari ini adalah pemahaman Syiah yang ada di Indonesia gitu, keberadaannya bermasyarakat di Indonesia. Nah, kalau untuk yang di luar negeri, seperti yang ada yang di London gitu ya, yang bapak tersebut menyebutkan bahwa ada yang namanya Islam London itu yang tidak termasuk ke dalam ajaran Syiah pun pada saat kita membahas mengenai nikah mut'ah pada saat itu gitu ya, kayak pembunuhan dan lain-lain itu, bapak tersebut tidak tidak mengiyakan bahwa hal itu benar. Hal itu juga menyatakan bahwasanya itu tuh adalah hal yang salah juga. Jadi kita itu berpegang pada 5 prinsip tersebut gitu. Kata bapaknya ya, berpegang pada 5 prinsip, yaitu keesaan, keesaan Tuhan. Saya pikir cukup untuk sudah Indonesia untuk menjawabnya. Kecuali jawaban itu dari teman-teman grup yang lain ya, maksudnya dari kelompok ini. Silakan, Anang atau Bila, silakan. Jadi dari hasil wawancara kami, beliau menyatakan bahwa Syiah itu ada Syiah Iran, ada Syiah Inggris, dan Syiah London itu tadi. Nah, awalnya itu seiring berjalannya waktu itu Syiahnya itu mulai terwarnai dengan tradisi-tradisi yang mungkin salah satunya tadi Novel sebutkan, sehingga Syiah yang di Indonesia yang kami wawancarai itu tidak membenarkan hal-hal yang memang yang sudah disampaikan oleh Novel, baik Hairunisa tadi kayak gitu. Jadi apabila memang hal itu tidak sesuai dengan sebelumnya, maka yang di Indonesia ini pun tidak mengiyakan, tidak membenarkan hal tersebut. Kayak gitu, Prof. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Siapa lagi? Nabila sudah. Anang, tadi siapa? Anang belum ya? Mungkin saya mau menambahkan, Prof. Oke, Risa. Ya, tadi kan bahwasannya Syiah itu adalah sebuah aliran Islam yang dimana di dalamnya itu meyakini Ali bin Abi Thalib itu dan sebenarnya sebagai pemimpin Islam, jadi bukan Yahudi gitu ya. Terus juga lahirnya golongan Syiah itu terjadi karena adanya sejarahnya gitu ya. Setelah gagalnya perundingan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, perundingannya ini diakhiri dengan Tahir dan Abi Tasel. Kayak gitu sih, Prof. Sejarahnya gitu. Anang, jawab Anang. Silakan. Masih ada di sini saudara Anang Satrio ada. Halo. Atau pertanyaan berikutnya lah, silakan untuk jawabnya lagi. Jawab pertanyaan masih ada tadi pertanyaan yang itu mengenai siksaan mengenai HAM tadi itu.
hak asasi manusia. Ya, silakan. Indonesia, Rifa, Nabila. Mang. Ya, Prof, izin untuk menjawab, Prof. Terkait pertanyaan terkait pertanyaan Noval maksudnya yang kedua gitu ya, terkait siksaan-siksaan itu. Nah, tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwasanya memang pada akhirnya itu Syiah ini terwarnai dengan banyak halnya tradisi-tradisi. Maka siksaan-siksaan yang disebutkan tersebut adalah termasuk ke dalam tradisi yang ada di daerah tersebut, sehingga pemikiran yang awalnya adalah pokok ajaran kelima pokok ajaran Syiah ini itu terwarnai gitu dengan hal-hal tersebut. Sedangkan jika kita membahas Syiahnya sendiri gitu ya, Syiah itu tidak ada gitu mengatakan bahwa harus disiksa dan lain sebagainya. Bahkan untuk membunuh adalah jihad itu tidak ada gitu. Itu tidak dibenarkan di dalam pokok ajaran Syiah sendiri. Karena kita berpacu pada pokok ajaran yang kedua itu keadilan Allah gitu ya. Keadilan Allah ini adalah salah satunya gitu ya, mengenai Allah itu adil dan juga bagaimana cara kita memperlakukan umat manusia itu secara adil juga dan memperlakukan dengan baik gitu, Prof. Terima kasih. Ya. Ini Anang belum bicara nih. Silakan. Atau penyanggah. Ya, kepada pertanyaan berikutnya. Silakan jawab. Ya. Ya, supaya tidak berhenti barangkali jadi ya, kita langsungkan aja kepada siapa yang mau bertanya lagi berikutnya. Dan boleh juga berpendapat ya, boleh menjawab juga dari kelompok lain ya. Silakan. Prof, izin bertanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya ya kepada kelompok 6, kepada Hoirul Nisa dan kawan-kawannya. Kan tadi sempat disebutkan bahwa kaum Syiah itu seperti mengagungkan, mencintai dan mengutamakan Ali gitu ya. Nah, itu tuh adakah peristiwa atau alasan kenapa akhirnya mereka menyatakan seperti itu gitu. Nah, lalu tadi kan sempat disebutkan juga oleh Anang bahwa orang yang masuk surga itu yang mencintai Ali. Nah, bentuk cintanya itu yang seperti apa gitu, sehingga akhirnya bisa dikategorikan untuk masuk surga. Apakah mencintai Ali saja, tapi misalkan melakukan pelanggaran-pelanggaran lain dalam Islam itu tetap dikategorikan masuk surga atau seperti apa? Terima kasih, Prof. dan kelompok 6. Silakan jawab. Ya, bismillah, izin menjawab ya, Prof. Terkait yang saudari Anissa Puspita tanyakan tadi gitu ya. Yang pertama mengenai latar belakang mencerna Syiah. Jadi awalnya itu pada pada zaman Utsman gimana ya nyebutinnya, pada pertengahan masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib gitu ya, Syiah itu muncul gitu, peperangan antara Ali dan Muawiyah, nah yang dikenal sebagai perang Siffin gitu. Dalam peperangan ini terbagi menjadi dua kelompok gitu ya, yang satu mengikuti Ali bin Abi Thalib, yang satu mengikuti Muawiyah gitu. Jadi awalnya itu di situ gitu. Jadi pengikutnya Imam Ali itu maka yang menjadi Syiah pada akhirnya gitu. Kemudian pengikutnya dari yang satunya lagi itu yang nantinya akan menjadi Khawarij gitu. Ya gitu. Pertanyaan pertamanya gitu. Jalannya sudah jauh. Terima kasih. Jawab Prof untuk pertanyaan yang kedua. Jalannya sudah jauh jalannya. Jalan lagi. Jadi kan tadi
kenapa harus bentuk mencintai 4 imamah itu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pokok ajaran Syiah itu ada 5. Yang pertama itu keesaan Allah, keadilan Allah, nubuah, kenabian, imamah, dan hari akhir. Nah, mereka mempercayai bahwa dengan mempercayai 12 imam itu akan memberikan syafaat. Tetapi di sini juga ada keadilan Allah yang dimana barang siapa yang berbuat buruk pun akan dapat dihakimi oleh Allah. Dan apabila mempercayai kelima pokok ajaran itu ya pasti dengan baik akan masuk surga. Apalagi dengan mempercayai 12 imam itu, mereka mempercayai bahwa akan mendapatkan syafaat. Hadis yang dibawakan oleh mereka itu ada di sebentar kitab apa gitu ya, pokoknya hadis riwayat Bukhari jilid ke-4 sama hadis riwayat Muslim jilid ke-2 gitu. Terima kasih, itu saja mungkin. Ini yang laki-laki menikah. Boleh? Selesai pendaftaran tanggal 5 Januari ya mungkin. Ya jadi tadi sempat disimpulkan ya. Apa namanya? Mana yang disebut mencintai Ali dan enggak gitu ya. Jadi jadi yang disebut cinta itu yang sama Ali itu yang itu tadi benar apa yang dikatakan sama dia yang misalnya sama 12 imam itu. Nah, jadi para Syiah tuh mempercayai bahwa pemimpin setelah Nabi itu Ali gitu. Jadi tadi yang telah disebutkan sama Nisa gitu dibagi sama 12 pihak gitu. Jadi ada yang ke Ali, ada yang Muawiyah gitu. Itu paling teman dari saya. Oke, siapa yang mau bertanya kembali? Kira cukuplah untuk pertanyaan yang tadi. Ya ada sampai seminggu kopi kecuali Pak Samad. Kau sudah milih sendiri. Saya Prof, izin bertanya Prof. Ya semua dosen UPM ya Iya Prof. kecuali Pak Samad. Nama saya Muhammad Alif. Ingin bertanya terkait Syiah ini. Pada tahun 2013 kalau tidak salah gitu ya, di Irak itu pernah terjadi peristiwa pembantaian kaum Sunni. Lihat email pribadi. Saya ingin bertanya, apakah tujuan utama dari kaum Syiah untuk membunuh itu apakah karena kaum Sunni beda keyakinan dengan kaum Syiah atau bagaimana? Dan bagaimana sih latar belakang gitu sehingga pembantaian itu bisa terjadi? Mungkin itu sih. Kosong gitu. Ya, silakan. Anda hubungkan lagi dengan peristiwa 2013 kata dia. Masih diuntungkan oleh ini Pak, sebenarnya diuntungkan oleh spontan aja dijawab. Belum ketat aturan. Apa yang kalian tahu? Ya Prof, terkait dengan pembantaian tadi itu seperti yang dijelaskan di awal gitu ya, bahwasanya itu tidak termasuk ke dalam ajaran Syiah yang menjadi pokok ajaran itu. Jadi hal tersebut itu pun disalahkan oleh Syiah yang berada di Indonesia. Apabila hal tersebut terjadi, maka itu sudah melenceng dari pokok ajaran Syiah. Dan mohon maaf sebelumnya gitu ya, kami pun tidak bertanya kepada pewawancara terkait hal yang terjadi pada saat itu gitu. Jadi yang kami tanyakan hanya itu gitu, bagaimana kalau melenceng dan lain-lain. Maka jawabannya adalah itu tidak masuk ke dalam pokok ajaran dan itu disalahkan dari pokok ajaran Syiah. Gitu. Terima kasih. Oke, masih ada dari yang lain untuk menjawabnya. Saya beri kesempatan. Ya, Nabila ada, Siva, Anang. Ya, kalau nggak ada, silakan bertanya lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Prof. Tadi kan saya menyimak ya tentang Syiah gitu. Ternyata berbeda-beda. Nah, menurut kelompok anggota Syiah ini, adakah ciri-ciri tertentu gitu dari Syiah yang memang benar gitu? Ciri-cirinya seperti apa gitu? Ya, setelah penyaji atau penyanggah silakan menjawabnya secara spontan.
Izin menjawab, Prof. Ya. Untuk ciri-ciri yang memang benar kelompok Syiah itu, untuk membenarkan itu saya belum pasti bisa membenarkan, tetapi berdasarkan yang disampaikan oleh narasumber, itu mereka menyampaikan bahwa ada 5 pokok ajaran Islam itu tadi. Nah, yang pertama mengimani keesaan Allah gitu, bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Kemudian yang kedua, Allah itu adil. Allah juga akan menghakimi barang siapa yang tidak melaksanakan apa yang sudah diperintahkannya. Kemudian yang ketiga itu kenabian, yang itu mengimani adanya Rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Dan yang keempat itu 12 imamah yang itu tadi. Dan yang terakhir hari akhir, mempercayai adanya hari akhir. Kemudian biasanya ada tradisi-tradisi yang diperingati oleh kaum Syiah pun di Indonesia, yang dimana di antara 12 imam itu tadi yang tragedi di Karbala, 10 Asyura, 18 Dzulhijjah, nah yang seperti itu yang disampaikan oleh narasumber kami. Dan selebihnya yang seperti yang menyiksa diri, nikah mut'ah pun nikah mut'ah juga tidak bukan menjadi tradisi, bahkan untuk nikah mut'ah itu sulit gitu kata mereka, dengan persyaratan yang sulit. Dan jadi mereka pun menyampaikan dari Syiah yang ada di dunia ini sudah memang terwarnai gitu. Terus ya mungkin itu saja. Terima kasih, Prof. Ya, oke. Baik. Saya pikir ini harus kembali lagi kepada yang bertanya ya. Untuk mempertajam pengetahuan kita, silakan pertanyakan lagi kepada kelompok Syiah ini gitu ya. Silakan. Oke, silakan siapa? Saya tunjuk ya, siap-siap. Saya mau tunjuk ya. Lenorian, silakan bertanya. Ada Lenorian kan ada di sini. Ada Bapak. Ya, silakan. Mohon maaf Pak, tadi di mute, belum tahu di unmute Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok 6 gitu ya, bahwasannya mereka itu kan mempercayai bahwa adanya kenabian gitu ya, adanya Nabi Muhammad. Nah, dengan itu mereka pun percaya bahwasannya ada para sahabat-sahabat Nabi gitu ya, seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, pertanyaan saya, mengapa gitu ya kaum Syiah itu tidak percaya gitu dengan adanya kekhilafahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, padahal setelah Rasulullah SAW itu memimpin, khalifah yang pertama itu yang diangkat yaitu Abu Bakar gitu. Terima kasih. Mungkin sekian. Ya, silakan. Ini juga penting buat kalian untuk dapat mengetahui apa pandangan orang Syiah. Silakan. Bisa, Nabila. Iya, Prof. Izin menjawab gitu ya. Jadi terkait para khalifah yang kita percayai ada 4 tersebut, jika di Syiah itu disebutkan bahwasanya merupakan penghubung antara ilmu dan juga manusia gitu. Jadi bukan termasuk kepada kepemimpinan gitu, karena kepemimpinan bagi Imam Syiah itu hanya ada 12 setelah Nabi Muhammad SAW. Pun pada saat nanti di saat kita sudah wafat gitu ya, bagi Imam Syiah ada pertanyaan juga gitu. Nah, kalau kita kan biasanya ditanya gitu ya terkait siapa Tuhanmu dan apa agamamu dan lain-lain. Nah, kalau di Syiah pun nantinya gitu ya akan ditanyakan gitu,
siapa imammu? Nah, dan jawabannya adalah 12 imam tersebut gitu. Dan maka tidak mengiyakan gitu bahwasanya adanya kekhalifahan tersebut. Oke. Masih ada? Izin menambahkan, Prof. Oke, maju. Jadi Syiah itu sebenarnya mereka menyampaikan bahwa Syiah itu sebutan bagi orang-orang terhadap mereka yang mempercayai 12 imam ini, yang mempercayai bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah keturunan yang lebih berhak untuk menjadi khalifah. Nah, sebenarnya kata mereka itu Syiah itu nggak ada, tapi Syiah itu artinya pengikut gitu. Dan ini tuh sebutan orang-orang kepada mereka, dan akhirnya terkenallah Syiah. Nah, kenapa harus Ali bin Abi Thalib gitu? Karena golongan Syiah adalah golongan yang mempercayai bahwa keturunan dari Ali bin Abi Thalib ini lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada orang lain, sebab menurut mereka Nabi Muhammad itu telah menjanjikan demikian. Syiah dapat pula diartikan sebagai golongan yang mempunyai keyakinan pengikut aliran yang mentaati pemimpin-pemimpin 12 Ahlul Bait itu, para keluarga 12 imam itu tadi. Mungkin Prof. Oke. Siapa lagi? Yang Anang bisa menjawab, Anang? Ada Anang? Atau siapa yang mau bertanya kembali? Nah, biar. Saya Prof, mau nanya lagi Prof. Izin bertanya Prof. Aduh. Bisa Alif dulu, Alif. Saban dulu deh, Saban belum nanya ya? Belum. Yuk Saban dulu aja. Baik, bismillah. Nama saya Saiful Saban, izin bertanya kepada pemakalah gitu ya, pemateri terkait ini juga ada kaitannya sama pertanyaan dari Ajeng gitu ya, sama ciri-cirinya. Nah, sebagaimana informasi yang Saban dapat dalam syahadatnya Syiah itu kan beda gitu ya. Beda, dan juga di situ ada ungkapan hal yang melaknat gitu ya, melaknat sahabat, khususnya yang Abu Bakar seperti itu ya, dan lain-lainnya. Nah, apakah golongan Syiah yang bersyahadat berbeda itu golongan Syiah yang sesuai teman-teman pemateri teliti, atau yang syahadat yang berbeda itu golongan Syiah yang seperti apa? Nah, yang kedua itu tadi kan pemateri juga menyampaikan bahwasanya tata cara ibadahnya pun sama gitu, NU, cuman ada tambahan imamah gitu ya. Nah, dan sebagaimana informasi juga diketahui, kayak sholatnya itu berbeda, kayak ada yang meletakkan batu, kemudian dari segi azannya juga ada lafaz yang ditambahkan. Nah, itu juga golongan Syiah yang beribadahnya seperti itu tuh bagaimana? Apakah yang teman-teman teliti Syiahnya itu emang benar-benar sama ibadahnya tuh seperti NU, cuman penambahnya imamah dan yang 5 yang tadi gitu ya, 5 perkara yang tadi. Nah, itu mohon dijelaskan gitu. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Ya, oke, silakan. Silakan jawab. Yang bisa aja. Ya, mau biar Sok Nisa dulu aja. Ya, izin menjawab ya pertanyaan dari Saban. Nah, terkait pertanyaan pertama, kami itu memang tidak menanyakan hal tersebut ya, mohon maaf sebelumnya, nanti mungkin akan dijadikan pelajaran bagi kami juga. Nah, untuk terkait pertanyaan kedua, terkait ritual ibadah dan lain-lain, memang benar segala tata caranya itu sama dengan sebagaimana kita ibadah sholat seperti biasa. Hanya saja yang membedakannya adalah ada ibadah-ibadah tambahan gitu, seperti ritual-ritual peringatan gitu, seperti pada tanggal 8 Zulhijjah gitu, dan 10 Asyura gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mungkin tambahannya dari saya, Prof, terkait pertanyaan Syaban yang pembeda NU dengan NU ditambah imamah. Selain dari ritual-ritual yang dilaksanakan oleh Islam Syiah yang kami wawancarai, mereka pun menyebutkan tahlilan.
tahlilan yang biasa dilaksanakan itu kan 7 hari. Nah, sedangkan di Islam Syiah itu mereka hanya melaksanakan tahlilannya 3 hari. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Masih ada? Udah jauh, udah sampai ke Opa ya. Atau tadi yang bertanya lagi? Tadi sudah ngantri itu bertanya, saya saling lemparkan. Oke. Saya Prof mau bertanya kembali, Prof. Kan. Iya, terkait ini Prof, Imam Mahdi. Kan kalau di dalam Islam kan Imam Mahdi itu turun sih. Hadir ketika di akhir gitu ya, di akhir zaman. Nah, kalau di Syiah itu Imam Mahdi itu bagaimana sih? Soalnya di tahun 2017, kalau nggak salah gitu ya, atau 2018 gitu, Syiah di Iran itu mendeklarasi bahwasanya Imam Mahdi sudah ada. Bahkan videonya itu sempat viral gitu. Nah, itu terkait Imam Mahdi itu bagaimana menurut Syiah? Terima kasih. Saya akan jawab tentang Imam Mahdi ini. Izin menjawab, Prof. Terkait Imam Mahdi gitu ya, berdasarkan dengan yang kami tanyakan gitu ya, meyakini bahwasanya sampai saat ini pun Imam Mahdi itu masih tersembunyi gitu, jadi belum ada gitu. Sebelumnya mohon maaf ingin bertanya kepada saudara Alif gitu ya, terkait yang pendeklarasian Imam Mahdi itu apakah berada di mana gitu? Soalnya kalau yang ada di lanjut dulu nih. Oh iya, di mana? Potong. Karena yang kami wawancarai gitu ya, narasumber mengatakan bahwasanya sampai saat ini pun Imam Mahdi ini masih tersembunyi gitu, dan akan muncul nanti di hari akhir gitu. Jadi belum ada gitu. Terkait yang ini yang tadi saya tanyakan, itu terjadi di Iran. Itu sempat viral gitu pada waktu itu. Bahkan videonya itu sampai menggemparkan dunia gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Bahkan kan viral gitu ya. Dan Imam Mahdi yang ditampilkan itu sosoknya dengan wajah yang ditutupi kain putih dan juga diiringi-iringi oleh kaum-kaum Syiah sambil membaca doa-doa dari Syiah gitu. Ya, silakan jawab. Atau kalau nggak ada ya nggak usah lah. Alif ingin menjawab ya Prof, terkait Alif tadi gitu. Maka seperti yang udah dijelaskan bahwasanya sedikit berbeda gitu antara Islam Syiah yang ada di Iran dan juga Islam Syiah yang ada di Indonesia. Yang mana kalau di Indonesia itu mereka memang berpegang teguh pada pokok ajaran yang 5 tadi gitu. Jadi enggak, khususnya yang ada di Geger Kalong gitu ya. Jadi enggak ada yang seperti pembantaian dan lain-lain kemudian Imam Mahdi sudah muncul. Terima kasih. Ya. Silakan yang bertanya berikutnya. Masih ada, tadi kan banyak yang mau bertanya setelah Alif, sebelum Alif. Muhammad Alif itu. Oke, ini soalnya hal yang hangat ya, yang selalu jadi perdebatan di tengah-tengah para hoaxer, pembuat hoax, atau yang mau seakan-akan mau membangkitkan Suriah kedua di Indonesia. Ini makanya mempertentangkan Syiah dengan Sunni yang dari Indonesia. Izin bertanya, Prof. Mau bertanya terkait ini sih, kan yang di Syiah itu ada upacara tabut itu ya, yang menyiksa diri sendiri. Nah, dalam sudut pandang mereka tuh gimana sih maksudnya tanggapannya terhadap upacara itu? Soalnya kan kalau misalnya mereka landasannya itu ada Al-Quran juga kayak gitu, itu kan bertentangan ya sama dalil Al-Quran tentang
menyiksa jangan menzolimi diri sendiri kayak gitu. Nah, sedangkan itu kan menyiksa, termasuk dalam prakteknya itu kan menyiksa diri sendiri sama aja menzolimi diri sendiri. Nah, itu dalam pandangan mereka itu kayak gimana? Dan kalau mereka sendiri nih yang diwawancara sama Nisa dan teman-teman itu kan mungkin Syiah itu keberadaannya di Indonesia tuh kayak suatu hal yang tabu kayak gitu ya, suatu hal yang dianggap aneh kayak gitu. Nah, itu tanggapan mereka tuh kayak gimana sih ketika mungkin menjadi kaum minoritas itu, dan sebenarnya gimana eksistensinya kalau misalkan Syiah ini tuh terus ada kayak gitu. Terima kasih. Silakan jawab. Anang, jawab Anang ya. Jarang sekali Anang bicara nih. Ya Pak, baik Pak. Mungkin yang pertama, bagaimana menurut Syiah sendiri ya, di hadapan melukai diri sendiri gitu ya. Jadi yang setahu saya gitu, kalau melukai diri sendiri itu ada banyak versi gitu, mungkin ada banyak gitu. Jadi menurut Syiah yang ada berbagai pendapat gitulah intinya. Ada yang mengatakan itu merupakan ibadah gitu, dan ada yang mengatakan tidak. Dan di sini akan menjelaskan yang sebagai ibadah gitu. Di sini disebutkan bahwa dalam kitab Syiah sendiri disebutkan gitu ya, bahwa melukai diri sendiri itu ibadah gitu. Di kitab di Fatwa Muhammad Kasif Al-Ghito wa Ruhani wa Tibrisi wa khairihim min maroji'il imamiyah gitu. Itu sih kalau yang berkaitan tentang tadi termasuk ke ibadah apa enggak menurut mereka gitu. Ada banyak versi gitu, ada yang mengatakan bahwa itu ibadah, ada yang enggak gitu. Dan sedangkan kalau mengatakan ibadah itu emang ada, ini disebutkan ada kitabnya gitu ya, tapi ya sebagai terpelajar kayak masih mencari tahu gitu, itu benar apa enggak gitu sih. Itu sih menurut saya Prof. Ya, oke. Siapa lagi? Izin menambahkan. Ya, oke. Rifa. Mungkin upacara misalkan sampai menyakiti diri sendiri itu jatuhnya kayak Syiah gulat itu ya, Syiah yang ekstrim, yang dimana dia tuh sangat mengagungkan Ali sampai setara dengan ketuhanan gitu ya. Dia mungkin masuknya ke Syiah gulat. Namun upacara tabut sendiri di Indonesia itu lebih kayak seperti kita merayakan Maulid gitu loh, lebih kayak rasa kecintaan kita kepada Ali, sehingga tradisi kebanyakan orang itu merupakan supaya kepercayaan dan identik gitu sih. Kayaknya upacara tabut ini lebih ke rasa kasih sayang kita atas Ali, seperti itu. Oke. Ya. Terkait pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana mereka menjadi kaum minoritas gitu ya di Indonesia, yang dimana adanya Syiah itu menjadi hal yang tabu. Nah, ini sempat kami tanyakan dan mereka menyampaikan bahwa memang banyak banget kayak hoax yang disampaikan, entah itu di YouTube, di Blogspot, yang menyatakan mereka ini gini, atau hal-hal yang tidak mereka laksanakan, tetapi itu mencemarkan nama Syiah, itu yang mereka sampaikan sebagai kaum minoritas. Tetapi mereka pun tidak enggak yang namanya membalas gitu. Mereka sampaikan tidak membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar terhadap mereka gitu, karena mereka menyampaikan sebagai kaum minoritas dari banyak banget gitu, dari masyarakat yang mengecam juga ada, juga yang menyebarkan hoax berita-berita tentang Syiah itu tuh kayak gimana sehingga orang pun berpandangan Syiah itu Syiah tuh gini. Nah, itu menurut
apa sih pendapat mereka dan yang mereka rasakan dengan adanya Syiah di Indonesia. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Oke. Satu pertanyaan terakhir untuk hari ini. Siapa? Izin bertanya, Prof. Oke, Shirley mengakhiri pertanyaan ya. Silakan. Izin bertanya. Bagaimana gitu ya cara penganut Syiah melakukan ibadahnya? Apakah mereka itu melakukan ibadahnya secara terbuka atau tertutup gitu ya? Terus ada nggak sih masjid khusus untuk Syiah gitu ya? Kayak Muhammadiyah ada kan ya masjid khususnya, terus kayak Persis ada gitu. Nah, apakah di Syiah sendiri itu ada masjid khususnya nggak sih di Indonesia? Ya, itu tertutup suaranya. Shirley. Ya. Jadi gini ya, pertanyaan pertama. Bagaimana cara penganut Syiah melakukan ibadah? Apakah mereka secara terbuka atau tertutup? Dan yang kedua, ada nggak sih masjid untuk Syiah? Nah, kalau misalnya Muhammadiyah khusus gitu ya, kayak Persis ada. Nah, sendiri ada masjid khususnya nggak sih? Apakah terdengar suaranya? Ya, sudah. Oke, silakan jawab oleh Tuan Haji. Izin menjawab gitu ya, Prof. Terkait tempat ibadah khusus untuk Syiah gitu ya. Nah, di Syiah itu sendiri kan ada seperti yang di Geger Kolong itu kan ada yayasan khusus ya. Nah, itu adalah tempat khusus untuk Syiah, baik untuk menimba ilmu dan lain-lain gitu. Jadi di situ dijadikan sebagai pusat untuk, kalau yang di Geger Kalong gitu ya, di situ yang dijadikan tempat khusus. Terkait tempat lain yang di luar Kota Bandung dan lain sebagainya, kami belum tahu gitu. Hanya saja yang kami ketahui baru yang di Geger Kalong. Itu yang kedua. Terus terkait yang pertama tadi, mohon maaf share tadi yang pertama apa share pertanyaannya? Ya, yang pertama itu bagaimana cara penganut Syiah melakukan ibadah? Apakah secara terbuka atau tertutup gitu? Iya, terkait bagaimana cara untuk beribadah pun sama gitu seperti kita gitu. Jadi ibadah secara terbuka gitu, nggak tertutup sendiri gitu. Terima kasih. Barangkali mungkin nanti ditambah oleh teman-teman. Oke, silakan. Siapa lagi yang mau meresponnya? Izin menambahkan Prof sedikit saja. Mungkin terkait ibadahnya secara tertutup dan terbuka itu tadi ya terbuka ya, terlihat orang-orang pun, kalau saya tidak keliru waktu itu pun sempat menjadi sorotan ketika tradisi Syiah di Geger Kalong mengadakan merayakan yang 10 Asyura itu di pinggir jalan kalau nggak salah. Nah itu sebagai salah satu bukti kalau saya tidak keliru. Mungkin itu saja Prof. Terima kasih. Oke. Yang lain? Sudah cukup, Prof. Oke, alhamdulillah kita sudah mencukupkan. Ini masih ada 35 menit sebenarnya waktu kita untuk mengakhiri perkuliahan kita ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Anda yang sudah diskusi dan persiapkan untuk saudara-saudara yang belum pernah bertanya, yang jarang bertanya begitu. Ini kan ada makalah-makalah sendiri dibaca, bisa telaah dulu di rumah maksudnya di tempat oleh Anda masing-masing sebelum kuliah kita berlangsung, sehingga kemudian pada saat kuliah bisa disampaikan. Dan selalu disampaikan juga sebelum kuliah kita berlangsung, ini makalah yang disajikan sudah muncul gitu ya. Hanya saja walaupun bagaimana makalah-makalah yang sudah ada itu harus diperbaiki terus-menerus
apalagi kalau hubungannya dengan hubungannya dengan kegiatan akademisnya yang kelengkapan kesempurnaan makalahnya itu yang harus diubah terus ya, sama seperti makalah Anda sekarang ini harus diperbaiki. Saya melihat banyak plagiasi gitu. Untuk tidak plagiasi itu harus bagaimana, saya sudah sampaikan juga gitu. Kembali kepada materi keagamaan ini, hubungannya dengan Syiah tadi ya, jika kita lihat dalam ajaran Islam, kaum Syiah itu bukan kaum yang berbeda dengan yang lain-lainnya di dunia Islam ini, karena masih diperbolehkan untuk sholat ibadah bersama-sama terbuka di Mekah begitu. Dan mereka juga masih mempercayai Mekah sebagai kiblat mereka. Nah, karena itu dan apalagi tidak dilarang oleh pemerintahan Saudi Arabia yang memegang kekuasaan tempat suci itu, kemudian juga fatwa-fatwa tertinggi di dunia ini seperti fatwa Mesir begitu yang barusan saja berlangsung, NU, Muhammadiyah, siapa saja tokoh-tokoh Muslim di dunia ini termasuk dari Indonesia, NU Muhammadiyah itu ikut menyaksikan atau ikut konferensi tentang Islam di masih menyebutkan bahwa Syiah itu adalah bagian mazhab dari Islam yang tidak terlarang. Nah, kalau kelompok-kelompok tertentu ada yang melarang-larang itu sebetulnya adalah kelompok-kelompok yang kecil di dunia ini, tidak mengatasnamakan Islam secara keseluruhan. Ya, biasa semua yang berbeda pendapat gitu ya, yang berbeda pendapat kemudian pendapatnya tidak umum dengan keseluruhan globalnya Islam begitu, itu pasti kalau berbeda pendapat biasa ya, berbeda pendapat bahkan sampai mengucilkan sekelompok orang itu biasa, mengucilkan menyesatkan itu sudah biasa. Yang paling penting bagi kita itu kita hormatilah pendapat siapapun. Nah, ini jangan sampai kita tidak menghormati, bukan berarti menghormati itu harus mengagungkan juga gitu ya. Artinya membiarkan saja itu adalah sudah menghormati. Tidak mengutuk saja itu sudah menghormati gitu. Karena semua yang ada dalam kegiatan apapun di muka bumi ini, nah ini adalah yang secara substantif begitu diciptakan oleh Allah sendiri untuk memperbaiki, untuk mengagungkan, untuk memuliakan segala sesuatu yang belum mulia, segala sesuatu yang belum baik, segala sesuatu yang belum sampai tingkat-tingkat kebaikan yang diinginkan oleh Allah, maka terus akan diuji dengan berbagai macam cobaannya itu. Nah, kalau hubungannya dengan masalah politik itu sudah selalu banyak hancur-hancuran lah gitu di dunia ini tentang pertentangan Sunni Syiah itu sebetulnya paling banyak adalah karena masalah politik ya. Di Saudi saja di tengahnya ada yang Ka'bah itu kan sebetulnya secara politik pemerintah Saudi itu tidak menerima Syiah gitu. Artinya Syiah itu semacam organisasi yang mazhab yang dianggap oleh mereka kalau hubungannya dengan masalah politik itu terlarang untuk masuk ke dalam kerajaan Saudi Arabia. Bahkan mereka secara politik kalau ada peperangan itu akan mendukung kaum Sunninya daripada kaum Syiahnya. Jadi terjadi di Yaman ya, terjadi di Sudan juga begitu, atau hubungannya dengan Emirat juga sangat bisa renggang karena lebih cenderung kepada mendamaikan pihaknya, kemudian bahkan bisa campur tangan di Lebanon begitu tuh Syria itu Saudi Arabia itu, dengan juga di tetangganya Lebanon itu Suriah begitu.
Ini masalah politik, apalagi kalau hubungannya dengan Irak. Irak itu mayoritas kenyataannya adalah Syiah, ya. Kenyataannya Syiah, tapi saat tertentu itu secara politis dikuasai oleh Sunni seperti zamannya Saddam Hussein gitu. Kalau sekarang sudah kembali kepada demokrasi yang dipimpin oleh orang-orang Syiah dalam soal keagamaannya. Nah, karena itu politiknya bisa lebih cenderung kepada politik Iran. Gitu. Memang sepertinya gitu, yang berbelok kepada atau yang berpaham Syiah akan juga menyesuaikan dengan politik-politik yang ada di hadapannya atau mengikutinya gitu. Yang selalu begitu. Tapi kalau ingin bebas ya tidak begitu ya. Walaupun Syiah maupun Sunni ya bebas dalam bidang politik. Indonesia itu sebetulnya termasuk negara yang paling menyebutkan dirinya sebagai punya kebijakan politik bebas aktif, sehingga tidak berhubungan, tidak mau membelah Islam menjadi dua kubu, Islam Sunni dan Islam Syiah. Itu tidak, Indonesia tidak mau membelah itu. Saudi datang dengan rajanya, dengan rombongannya ke sini akan mengajak perang. Yang diisukan dan di-hoaxkan akan memberikan uang sebesar-besarnya atau memberikan bantuan begitu, itu sebetulnya hal-hal yang bohong banyak. Padahal dalam dunia politik, saya pernah kerja bidang politik, saya juga bukan orang Syiah, tapi saya melihat hal-hal yang hubungan dengan politik perdagangan minyak di Timur Tengah, itu pergolakan itu selalu akan dimunculkan dan akan meningkatkan produksi harga produksi menurun, pasti begitu. Kalau kacau kemudian harga minyak jadi naik, kemudian kekayaan mereka akan naik juga. Dan Saudi dan Iran itu adalah dua negara produksi minyak terbesar di dunia, makanya selalu mengadakan hal-hal yang seperti itu begitu untuk mengeruk. Nah, namun Indonesia saya pikir tidak mau ikut campur dalam hal itu. Bahkan justru kalau dalam politik perdagangan minyak itu Indonesia yang tadinya jadi anggota yang selalu memberikan jalan tengah untuk pertempuran di OPEC begitu dulu. Ini saya melihat Indonesia berada di tengah-tengah dan selalu mendamaikan untuk kesejahteraan negara-negara pengekspor minyak gitu, OPEC itu. Kemudian Indonesia juga sempat keluar dari OPEC karena tidak memproduksi banyak lagi minyak BBM itu, minyak bumi ini, maka kemudian keluar. Sekarang dipimpin oleh pemerintahan sekarang itu justru mencari alternatif dan menemukan alternatif dan sudah menggegarkan dunia. Alternatifnya itu yaitu minyak atau bahan bakar yang diperbaharui, yang oleh Eropa, Amerika, siapapun di dunia ini memang memerlukan bahan bakar yang diperbaharui seperti Indonesia memang sudah menemukannya, yaitu dengan adanya bahan bakar sawit ya. Ini bahan bakar sawit dan Indonesia memang paling besar punya produk sawit di dunia ini. Ya, sekarang sudah memproduksi dan sudahnya ada kenyataan. Walaupun dunia ini terbelah menjadi dua lagi, yaitu yang setuju dengan Indonesia, yang tidak setuju dengan Indonesia seperti Eropa gitu ya. Apa kan tidak setuju karena biasanya dia membeli barang bakunya namanya minyaknya saja. Nah, kemudian ini minyaknya di stop karena mau buat minyak BBM sawit ini gitu ya. Bahan bakar minyak sawit ini. Nah, kemudian jadi, nah ini bagus ya. Mungkin juga Timur Tengah akan ketutup lah kalau sebenarnya dunia semua sebenarnya secara ilmiah, secara naluri dan secara alami akan menggunakan bahan bakar itu yang diperbaharui, yang mudah diperbaharui, yaitu seperti yang tidak akan habis ya. Kalau bahan bakar minyak bumi itu kan akan habis. Akan habis. Saya Saudi pun nggak tahu tahun 2000 berapa gitu, 2001 atau kapan nanti akan hilang, akan habis juga. Begitu. Nah ini nih saya ingin kembali kepada masalah Timur Tengah ya.
yang ada pergumulan dengan Syiah, terutama Suriah. Saya tahu Suriah itu adalah tempat bergolaknya yang mungkin berbalik dengan Irak ya. Kalau Irak itu partai yang sama di antara Irak, Suriah dengan Libya itu mempunyai partai yang sama di masa lalu. Saddam Hussein memiliki partai Ba'ath, partai kebangkitannya gitu ya, sosialis. Hafez Assad itu mempunyai juga sama, partainya sama itu Ba'ath gitu. Dan Gaddafi, partai Ba'ath juga, sosialis ketiga-tiganya. Hanya saja yang dikuasai oleh ketiganya berbeda. Kalau Irak itu pemimpinnya Sunni, Saddam Hussein Sunni, pemerintahannya Sunni, tapi kebanyakan rakyatnya adalah Syiah. Mayoritasnya Syiah gitu saat itu dan sampai sekarang. Nah, itu kemudian terjadi pergumulan yang kita pernah ketahui. Nah, dan sekarang memang kalaupun di situ banyak Syiahnya dan segala macam Syiah dan itu karena memang pemerintahannya sekarang sudah begitu. Dulu kan perang Irak-Iran. Nah, sekarang tidak ada perang Irak-Iran dan perbatasan terbuka kembali karena kedamaian antara kedua negara ini. Nah, untuk membentengi. Yang kebakaran jenggot itu kan yang ketakutan itu Saudi. Nah, karena Irak dengan Iran kalau bersatu itu kekuatan besar di Timur Tengah akan ada gitu ya. Nah, ini dan sekarang sudah terjadi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Suriah. Kalau Suriah ini pemimpinnya yang satu partai dengan Saddam itu Assad masih kokoh sampai sekarang. Syiahnya itu kokoh. Tapi sebenarnya dalam pikiran saya tidak membawa bendera Syiahnya yang dibawa oleh Assad itu, baik dulu Hafez Assad maupun anaknya sekarang Bashar Assad. Itu yang dibawa oleh mereka adalah negara nasionalis seperti biasa sosialis begitu. Bahkan orang Sunni juga banyak yang bergabung, para imam-imam atau para tokoh-tokoh agama di Suriah itu yang beradu juga dengan tokoh-tokoh yang Sunni dengan Sunni sebetulnya terjadi ya karena membela Syiahnya dianggap begitu. Akhirnya kacau balau. Ya, kalau seperti di Indonesia ini akan ada lagi seperti Suriah, jangan dibawa ke sini ini peristiwa Suriah di perpecahan Suriah Syiahnya di Suriah, Syiah Sunninya di Suriah dan di Indonesia karena itu akan berpuluh-puluh tahun kacau gitu. Saya pernah kuliah di situ, saya pernah tahu tentang segala hal. Nah, ada yang berhubungan dengan masjid umpamanya. Nah, masjid memang untuk kaum saya yang saya kenal, yang saya tahu di Suriah. Yang saya tahu di Suriah. Memang di setiap kelompok itu siapa yang mendirikan kelompok itu masjid ya masjidnya pasti khas seperti masjid yang dimilikinya gitu. Karena Masjid Muhammadiyah tidak mungkin Masjid Muhammadiyah itu kemudian ada kunut umpamanya subuh gitu ya. Atau terdengar usholi banyak-banyak di masjid Muhammadiyah itu biasa. Tapi Muhammadiyah dengan NU itu berdekat-dekatan, apalagi di Bandung itu Masjid Mujahidin yang didirikan Muhammadiyah di Jalan Sancang itu Sancang. Nah, ini berdekatan dengan NU ya, pusatnya NU, kantor NU gitu, dengan sekolah Ma'arif NU dan mereka NU-nya itu kalau sholat Jumat ya ke Muhammadiyah. Subuh ya ke Muhammadiyah. Masjidnya yang besar di situ tidak mungkin mereka berdua punya masjid masing-masing. Kalau di Bandung begitu. Saya pernah beraktif di masjid itu bersama-sama, tapi saya tahu juga saya aktif juga di masjid di kantor PMI ya, kantor Ma'arif di situ ya, yang berdekatan. Ini jadi di Indonesia tidak seperti di Iran lah gitu ya, tidak seperti walaupun sejak berapa itu sejak revolusi Iran Imam Khomeini, nah ini sebelum revolusi itu orang-orang Syiah di Indonesia itu hanya NU, begitu hanya NU.
Nah kesininya kemudian banyak yang NU versus Muhammadiyah, NU itu menjadi kaum tasyayyu gitu, yang simpati terhadap kaum Syiah gitu, karena revolusinya itu gitu, ingin mengubah belenggu kezaliman begitu, ingin ada revolusi yang seperti itu gitu. Kalau sekarang revolusi yang gemur-gemurkan revolusi akhlak atau revolusi yang lain itu sebetulnya orang Sunni ya, yang nah sekali lagi saya katakan yang mempersekusi gitu, yang mempersekusi ayat dengan walinya seperti di Syiah. Jadi saya ingin garis bawahi ini supaya nanti saya jelaskan lagi ya. Nah seperti Ahok itu dituduh dengan ayat itu ya. Itu ayat Syiah sebenarnya yang dipakai karena kepemimpinan merupakan wali Allah atau aulia Allah atau ya apalah gitu yang di dalam Al-Quran itu sebetulnya konsep Syiah gitu ya. Tapi sekarang sudah diambil alih oleh kelompok-kelompok tertentu lah di Indonesia, baik itu kelompok 212 maupun kelompok HTI atau kelompok habaib tertentu, kelompok ini dan kelompok mungkin kalian juga ada yang mendukung itu dengan ayat-ayat yang tadinya diterjemahkan tidak pemimpinan yang namanya wali itu di dalam terjemahan Departemen Agama, kemudian sekarang dieksekusi lah dengan begitu, dan bahkan banyak Al-Qurannya sudah diubah juga dari terjemahan Kementerian Agama ini. Nah ini bisa dibuktikan lah karena saya merupakan salah satu saksi untuk menyaksikan perubahan-perubahan dalam terjemahan bahasa Indonesia dari Al-Quran itu. Saya ingin lagi menjelaskan ya, tadi ada yang kesalahan dari kalian ya, bahwa kelompok mulainya ada kaum Ali Alawiyin itu kaum Ali yang berseteru karena perebutan politik. Jadi politik terus ya yang memperebutkan, itu bukan agama. Kalau agama mungkin mereka kalau sholat berjamaah masih sama-sama sholat berjamaah. Kalau berimam masih sama imamnya bisa jadi. Karena kaum Syiah itu dekatnya kepada Imam Syafi'i gitu ya. Kalau di dalam kelompok-kelompok tertentu yang disebut Imam Ja'far itu gitu ya. Imam Ja'far dalam fikihnya itu bisa dekat dengan Imam Syafi'i. Nah itu yang berimam Syafi'i itu di Indonesia itu sudah cocok lah dengan orang Syiah gitu ya. Sudah cocok dengan Syiah. Namun bedanya juga tentu pasti ada. Nah masjid-masjidnya gitu orang Syiah itu tidak ada sholat Jumat, itu adalah salah satu tanda. Nah, bahwa mereka, namun walaupun begitu itu tidak masalah bagi orang Sunninya di Suriah itu tidak masalah dalam sholat itu ya. Jadi kalau ada masjid-masjid kosong di Suriah, terutama di Zainab gitu ya, masih keluarga Nabi itu. Di Zainab itu di sebuah kota masjid yang terbesar di situ, masjidnya Siti Zainab juga. Saya pernah berada di situ dan karena hari Jumat waktu kuliah tidak ada, saya berada di situ ingin sholat Jumat ternyata tidak ada. Baru saya tahu bahwa masjid Syiah kata orang-orang Suriah memang tidak pernah ada sholat Jumat. Baru mereka akan sholat Jumat kalau Imam Mahdinya sudah turun. Jadi kalau kalian tadi berkata Imam Mahdi itu dari Syiah sudah turun, ini harus mengacu kepada seluruh masjid Syiah yang dimiliki oleh orang Syiah itu sudah sholat Jumat dan dipimpin oleh satu imam namanya Imam Mahdi. Walam seperti apa Imam Mahdinya, yang jelas orang Sunni juga memahami, mungkin di antara kalian juga ada yang memahami bahwa Imam Mahdi itu akan turun, walaupun bukan Imam Mahdi yang digambarkan oleh orang Syiah, yaitu Imam ke-12 yang masih gaib, itu Imam ke-12 ya, masih gaib yang masih di langit itu adalah Imam ke-12. Nah kemudian kalau di Sunni atau kaum Sunni memahami Imam Mahdinya yang akan turun di masjid-masjid dan sama di seluruh dunia ini masjidnya, menggantikan khotbah-khotbah yang selalu sekarang selalu ada gitu. Nanti Imam Mahdi yang turun di semua mimbar masjid. Nah ini nih di semua mimbar masjid itu ya
saya nggak tahu itu akan seperti apa Imam Mahdi yang lahir ini sudah melek teknologi gitu sehingga kalau dia khutbahnya di Mekah kemudian bersama-sama dalam satu waktu. Nah, untuk khutbah seluruh dunia gitu ya. Karena Imam Mahdinya adalah Imam satu yaitu Nabi Isa malahan gitu ya. Nabi Isa. Nah, ini kaum tertindas memang selalu menginginkan Imam Mahdi dimanapun ya. Tertindasnya siapa? Ya tergantung sejarahnya itu. Kalau sejarahnya orang muslim yang berasal dari kaum Nasrani, maka dia akan menemukan Imam Mahdinya adalah Nabi Isa gitu ya. Nah, ini ada yang tersinggung barangkali di sini, ada yang mungkin juga ngamuk gitu ya, bisa terjadi kalau saya ngomong begini. Sebab Imam Mahdi dalam bahasa Indonesia itu adalah penolong yang namanya Ratu Adil. Orang tertindas akan diselamatkan oleh Ratu Adil. Nah, Ratu Adil yang ditunggu-tunggu, yang dicita-citakan oleh Sunni tertentu di kaum Sunni, NU terutama, atau serpihan dari NU begitu. Itu akan yang paling banyak tersebar di NU itu adalah Imam Mahdinya Nabi Isa. Gitu. Karena keturunan kita berasal dari Yaman gitu ya. Yang agama Islamnya para habaib segala macam itu turunnya dari Yaman. Di Yaman itu dulunya adalah Nasrani yang kuat, kokoh. Bahkan selama ada Nabi Muhammad juga yang berdamai dengan Nabi Muhammad, kokoh selama 20 tahun, tidak berperang, tidak, dan saling membela, itu adalah Nasrani Yaman gitu ya. Terutama yang berpusat di Najran. Nah, ini kelompok ini adalah kelompok yang sudah jadi Muslim, sudah beriman kepada Nabi Muhammad, itu Imam Mahdinya, Nabi Isa masih terbawa. Kemudian hadis-hadis dan sebagainya memunculkan yang hadis-hadis seperti itu gitu ya, yang seperti itu. Nah, sedangkan yang di Iran itulah yang memunculkannya adalah keluarga Nabi gitu ya, yaitu Imam ke-12 itu Imam Mahdinya, Ratu Adilnya itu yang dulu ditunggu-tunggu sekali akan memimpin sebagai Imam ke-12 di masa dewasanya begitu, untuk memberontak atau revolusi ya yang dihadapi mereka gitu ya, untuk terutama melawan kelompok Damaskus ya, kelompok Muawiyah. Karena itu muncullah kelompok Abbasiyah di Baghdad, itu diikuti dan ditunggangi oleh salah satunya adalah kelompok Syiah ini gitu. Walaupun tidak sempat kemudian menjadi, waktu sudah menjadi Syiah itu tidak sempat, sudah tidak ada lagi itu yang namanya Bani Umayyah ya di Damaskus, karena Bani Umayyah sudah pindah ke sudah pecahnya ke Spanyol gitu ya, ke Eropa, sudah melarikan diri ke Eropa dan digempur oleh Bani Abbas. Nah, ini di sini perlunya Imam Mahdi gitu. Mereka itu perlunya Imam Mahdi, perlunya Ratu Adil gitu ya. Ratu Adil itu yang dianggap oleh kaum Syiah kemudian hari yaitu Imam ke-12. Nah, sampai sekarang tidak diadakan sholat Jumat kecuali kalau Imam 12 itu sudah turun. Makanya di Iran tidak ada sholat Jumat, di Qom juga tidak ada. Nah, karena kalian nanti akan, kecuali ada perintah-perintah tertentu. Dulu pernah ada sholat Jumat lagi pada saat Imam Khomeini turun dari Paris gitu ya, dari Prancis, turun dan didukung semua rakyat Iran mengadakan revolusi dan tidak pernah memperhatikan, dan bahkan sekaligus terusirnya raja Pahlavi ya. Ada yang namanya Pahlavi di sini, itu raja Iran ya. Dinasti Pahlavi itu sudah terusir dari Iran. Jadi kaum Syiah juga sebenarnya sudah terusir dari Iran. Dan jadilah Imam Khomeini menjadi, tapi karena Imam Khomeini adalah bukan Imam Mahdi, mereka berkumpul
untuk membuat sebuah negara, dan di ijtihad Imam Khomeini negara ini diwakili oleh kaum fuqaha, para ulama, para apa itu namanya, mullah ya, ayatullah. Nah, para mullah ayatullah ini memimpinnya. Kemudian ada namanya ijtihadnya Imam Khomeini itu walayatul faqih. Walayatul faqih. Jadi tetap wilayah itu tetap wali itu ya. Nah, di sini pemahaman walayah itu, kepemimpinan itu dari kaum Syiahnya Iran ya. Karena itu kata wali di dalam Al-Quran ke Indonesia menular itu dari revolusinya Iran gitu ya. Karena sebelumnya nggak ada itu istilah itu. Wali di dalam Al-Quran itu bukan wali itu yang disebut, bukan wali pemimpin kenegaraan atau politik. Apalagi wali songo ya, itu bukan, tidak sama sekali, karena mereka adalah penyebar agama, mereka adalah mubalik, para mubalik gitu, itu wali songo. Dan itu orang Sunni gitu ya. Sunninya memang sangat sufi gitu, sangat sufi. Ya sufi juga ada di Iran, sama juga di Syiah juga sufi dekat ya, sangat dekat. Di sufi itu ada dekat ke Syiah, dekat ke Sunni ya. Nah ini di sini walayatul faqih, jadi mewakili para politisi itu ada dipegang kekuasaan eksekutif lah, seolah yang paling tinggi di dalam judikatif maksud saya. Judikatif yang paling tinggi di Iran itu adalah walayatul faqih ya. Walaupun mereka kemudian secara demokratis memilih, dan itu diserahkan oleh walayatul faqih itu dititipkan kepada parlemen gitu ya. Parlemen yang dititipi oleh walayatul faqih. Tapi kalau ada apa-apa pasti kembali lagi ke walayatul faqih. Itu para mullah, para ayatullah yang menentukan segala-galanya. Nah, walayatul faqih akan bubar dan tidak berlaku lagi kalau walinya atau Imam Mahdinya itu sudah turun nanti gitu. Walayatul faqih akan menyerahkan kenegaraan, kepemimpinan dunia ini kepada Imam Mahdi. Nah, karena walayatul faqih itu mewakili saja sebetulnya keimaman itu gitu ya, mewakili Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi sudah turun ya sudah diserahkan gitu. Dan itu kalau nggak tahu kalau sudah berpuluh-puluh abad nanti atau berabad-abad sudah status quo, apakah mereka mau menyerahkan kepemimpinan ini kepada Imam Mahdi yang baru turun dari langit gitu. Ini pertanyaan banyak orang ya tentang ini dalam akidah seperti ini gitu ya. Nah ini kata wali, kata maula, kata apa yang di Ghadir Khoum, tadi ada yang disebut kata Ghadir Khoum ya. Ghadir Khoum itu ada kata man kuntu maulahu fahaza aliyun maulah, atau man kuntu maulahu fahaliyun maulahu. Jadi Ali itu kemudian disebutlah di situ kepemimpinan. Bahasa ayat hadis ini yang terkenal sekali di Sunni maupun di Syiah adalah hadis Ghadir Khoum yang ya di sebuah tempat Ghadir Khoum itu setelah Nabi melaksanakan ibadah terakhir hajinya itu, sekaligus itu ibadah yang terakhir dan sekaligus yang pertama ini. Nah, Nabi pernah mengatakan begitu, dan ini penafsirannya bisa sama bisa beda antara Sunni dengan Syiah gitu. Maka menggunakan kata wali, sehingga di kaum Syiah itu ada syahadat, ada kesaksian gitu ya. Kesaksian, jadi syahadat itu bukan akidah yang dalam arti ketuhanan ya, tapi kesaksian. Kesaksian itu bahwa Ali, menurut hadis tadi, menurut orang Syiah sendiri, ya, orang Sunni juga ada yang ngaku begitu, yaitu Ali menjadi walinya. Nah, jadi pemimpinnya, bahasanya kemudian begitu. Karena fa'aliyun maulahu, fa'adha aliyun maulahu. Ya, ini hadis-hadis yang begini yang memunculkan perdebatan juga di situ. Nah, disinilah
letaknya perbedaan itu di politik gitu ya, di pemahaman hadis dalam bentuk politik, jadi bukan dalam bentuk fikihnya atau dalam bentuk akidahnya ya, tapi dalam bentuk politiknya demikian. Itu yang saya pelajari, yang saya tahu, yang saya baca dari berbagai, yang saya dapatkan dari berbagai narasumber juga. Nah ini seperti ini gitu ya. Nah ini yang berkembang terus sampai sekarang, sehingga di Indonesia juga menyebar, saya katakan tadi menyebar seperti itu. Kemudian satu lagi ya Pak, mengenai ini yang waktunya juga sempit ya, kita akan. Nah kepemimpinan yang politik itu ini membuat Timur Tengah yang Sunni itu seolah-olah menjadi punya lawan baru. Sejak revolusi Iran itu menjadi lawan baru. Terlebih lagi Timur Tengah nggak punya kekuatan apa-apa. Karena itu Timur Tengah ingin mengelawan dia ya itu dengan akhirnya bersekutu lah, berserikat, berkomplot itu dengan Eropa, dengan Amerika. Kebanyakan begitu. Sekarang kan Timur Tengah ini banyak berada di ketiaknya Amerika gitu ya. Yang Sunni itu berketiak. Karena itu selalu mengembargo, menggencet, membuli Iran. Itu politiknya begitu memang terjadi begitu. Itu ada bully. Tapi kalian kalau bilang ini ada unsur-unsur Yahudi, itu sulit. Yahudi itu berada di situ ya. Nah, Yahudi itu bisa pasti keinjak-injak di situ. Dalam pergumulan besar ini Yahudi keinjak-injak. Kenapa ya? Iran sendiri kan musuh paling besar terhadap Israel itu. Musuh paling besar yang paling berani itu kan di Sunni hanya orang di dunia Islam itu hanya orang Syiah. Baik itu yang di Suriah, Lebanon, yang paling berdekatan dengan Israel itu sendiri. Beda dengan ya karena di Suriah ada Syiahnya, di Lebanon ada Syiahnya. Tapi kalau yang sudah mulai dari Mesir, Saudi, kemudian Jordania yang Sunni semua itu, ini politik, cara berpolitik menghadapi Israelnya itu berbeda lagi. Nah ini dia kenyataan yang ada di dunia ini. Saya bisa membahas ini panjang lebar karena saya pernah bekerja di bidang politik di tempat yang sangat dekat dengan Israel itu, dan di tempat pergumulannya itu politik konsuler saya kuasai selama 4 tahun sambil bekerja, sambil menganalisis dan lain-lain. Itu di tempat studi saya selama 4 tahun dalam bidang politik Timur Tengah. Ini saya lakukan itu, kemudian saya pulang ke Indonesia. Karena saya mau digandeng Bu Opa, mau dikira Bu Opa tuh. Oh iya, sama-sama kecil. Menjadi dosen. Nah, sekarang sudah kecil, sama-sama kecil. Setelah itu. Nah ini boleh kita diskusi tentang ini juga. Sama kecil. Ini semua alhamdulillah pada sampai di sini. Maaf saya terus tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan lagi. Nggak mau ya. Ya sini Opa ya jadi. Aidahnya mau main tapi ini nggak mau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munar, saya lihat tadi Pak Munar sudah masuk. Ini dan para mahasiswa terima kasih semuanya. Saya tutup ya sekarang. Dan saya pindah ke Mbaknya belum kenal sama Haidar.